Katakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. 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 Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini di bulan September, tanggal 1 September. Di September ini kita berbicara tentang pelayanan dan kita mulai dari sikap terhadap hamba Tuhan, dan khususnya kita melihat dari satu bagian firman Tuhan di 1 Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius pasal yang ke-5 kita membaca ayat 17 dan 18 yang terkait dengan menghormati pemimpin rohani atau menghormati penatua. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Bapak kasih Tuhan, untuk memahami ini saya memisahkan ada 3 hal yang harus kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah penatua yang baik, penatua yang baik pimpinannya. Yang kedua adalah patut dihormati 2 kali lipat. Yang ketiga, mereka dengan jerih payah berkorban dan mengajar. Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat yang ke-17 memahami ini, ada beberapa terjemahan yang lain yang saya ambil dari, pertama dari terjemahan sederhana Indonesia yang dikeluarkan di tahun 2014. Dikatakan bahwa para pemimpin jemaat yang melayani dengan baik pantas dihargai dengan 2 cara. Pertama, dengan menghormati mereka. Kedua, dengan memberi honor yang layak, khususnya kepada para pemimpin yang bertanggung jawab untuk berkhotbah dan mengajar. Itu dalam terjemahan sederhana Indonesia tahun 2014. Dan saya tertarik juga dalam terjemahan lama tahun 1954 dan 1951. Di terjemahan yang tahun 1954 dikatakan, adapun ketua-ketua yang memerintah baik-baik itu patutlah diberi hormat 2 kali ganda. Istimewa pula orang yang berusaha memberitakan firman dan yang mengajar. Lalu satu hal lagi saya ambil dari firman Allah atau firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan bahwa gembala-gembala Jumat yang melakukan pekerjaannya dengan baik layak mendapat gaji yang pantas dan penghargaan yang tinggi, terutama mereka yang bekerja keras dalam berkhotbah dan mengajar. Jadi Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa mereka merujuk pada pimpinan jemaat yang baik, ketua-ketua yang memerintah yang baik, gembala-gembala jemaat yang melakukan pekerjaannya yang baik, atau penatua-penatua yang melakukan pekerjaannya yang baik. Nah, lalu apa sih, kenapa itu disebutkan di situ? Nah, Bapak Ibu, di dalam Perjanjian Baru kita mengenal 4 pelayan-pelayan yang dikhususkan oleh Tuhan, pelayan-pelayan jemaat yang dikhususkan oleh Allah. Yang pertama berbicara masalah rasul, atau di dalam beberapa terjemahan dituliskan sebagai apostolos, atau dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai apostolos. Nah, siapa itu rasul? Rasul adalah mereka yang menjadi saksi langsung akan kehidupan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus, kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Dan gereja-gereja itu hanya memegang rasul atau apostolos ini merujuk kepada murid-murid Tuhan Yesus ditambah 1 yaitu Paulus. Jadi rasul-rasul Tuhan adalah murid-murid Tuhan Yesus dan Paulus. Lalu yang kedua, penatua. Di dalam Alkitab ada yang menuliskan pemilik jemaat, tetapi ada bagian yang penatua. Nah, apa bedanya penatua dan pemilik jemaat? Nah, penatua itu menggunakan kata presbiteros. Itu adalah mereka yang dipilih para rasul dan jemaat yang menjadi tua-tua ini. Nah, presbiteros atau penatua ini
ini merujuk kepada Jumat Perjanjian Baru yang berlatar belakang Yahudi. Di dalam Alkitab diterjemahkan dengan presbiteros atau penatua. Lalu penilik jemaat atau episkopos itu sama. Mereka memiliki peran yang sama, memiliki pekerjaan yang sama, tetapi ini bagi Jumat dalam Perjanjian Baru yang berlatar belakang non-Yahudi. Jadi kalau kita melihat terjemahan penatua atau penilik jemaat siapa, itu sama. Penatua dan penilik jemaat adalah mereka yang diberikan tugas khusus oleh Allah menjadi pemimpin jemaat. Lalu yang keempat itu diaken. Diaken ini adalah memiliki tugas sama seperti penatua dan penilik jemaat, tetapi dikhususkan untuk pelayanan-pelayanan di luar mimbar. Jadi mereka tidak melaksanakan khotbah atau pengajaran lain-lainnya, tetapi mereka memiliki pelayanan terhadap orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang yang perlu dikunjungi, orang-orang yang perlu dilayani, tetapi mereka tidak mengajar, mereka tidak menyampaikan firman. Nah, lalu kenapa di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, penatua yang baik, dijelaskan ada penatua tetapi yang baik dalam pimpinannya untuk dihormati 2 kali lipat. Artinya bahwa kalau kita melihat ada penatua yang baik, tentu ada penatua yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, penatua atau pemilik jemaat, Paulus menganggap bahwa pelayanan sebagai penatua atau pemilik jemaat itu memiliki keistimewaan dan dianggap istimewa di dalam Perjanjian Baru. Nah, kenapa dianggap istimewa? Karena penatua atau pemilik jemaat, mereka yang berkhotbah, mereka yang mengajar, mereka yang menegur berdasarkan firman. Dan nanti akan kita bahas. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa harus disebutkan sebagai penatua yang baik? Nah, penatua yang baik itu yang seperti apa? Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu lari sedikit ke dalam bagian yang lain. Kita membaca di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kita akan melihat mengapa penatua itu menjadi penting, mengapa penatua itu menjadi terhormat. Tadi saya katakan bahwa penatua dia mengepalai jemaat. Jadi Bapak Ibu, penatua bersama-sama dengan rekan pelayanannya, dengan diaken, dengan majelis-majelis yang lain, dia memimpin jemaat. Kalau kita membaca di bagian sebelumnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 atau 1 Timotius 5 ayat ke-17 tadi, bahwa mereka harus mengatur rumah tangga Allah. Mereka harus mengatur gereja Tuhan. Nah, mereka menjadi kepala dari jemaat. Lalu mereka juga melayani jemaat secara pastoral. Mereka melayani konseling yang didasarkan oleh pastoral. Mereka mengambilkan pengajaran kepada hal-hal yang terkait dengan pastoral. Dan yang terutama bagi penatua adalah mereka menjaga dan memastikan kemurnian dari pengajaran-pengajaran mereka. Mereka memastikan kemurnian dari ajaran yang diajarkan dari Alkitab. Sehingga penatua di sini dipastikan dia harus memahami kebenaran firman. Tanpa dia memahami kebenaran firman, dia tidak akan bisa menjaga dari kemurnian ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi penatua dia mengajar harus didasarkan kepada kebenaran yang absolut. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana menjadi penatua yang baik? Kalau di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 5 mengatakan bahwa aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Petrus dia sebagai teman penatua
tetapi juga menjadi saksi penderitaan Kristus, yang melihat langsung penderitaan Kristus. Kalau dalam kategori pelayan tadi, dia disebut sebagai apostolos atau sebagai rasul. Apa nasihatnya? Ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Bapak Ibu, orang-orang yang tua di sini kalau di dalam terjemahan aslinya merujuk kepada para penatua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap seorang yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, kita melihat kriteria penatua yang baik. Apa itu? Yang pertama, penatua yang baik adalah penatua yang bekerja secara sukarela. Gembalakanlah kawanan domba ini dengan padaku, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sukarela di sini bukan sembarang sukarela, tetapi didasarkan kepada kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di bagian pertama dari penasihat Petrus kepada para penatua adalah dia mengembalakan kawanan domba Allah secara sukarela. Kalau sukarela di sini dia merujuk kepada dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi kalau melayani Tuhan sebagai penatua, sebagai pemilik jemaat, dia tidak mengharapkan imbalan apapun atau tanpa paksaan. Jadi Bapak Ibu sangat jelas di sini bahwa latar belakang seorang penatua yang baik, dia harus bekerja secara sukarela. Lalu yang kedua tadi dikatakan ayat yang kedua, dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Yang kedua, penatua yang baik adalah penatua yang memahami pelayanan adalah suatu pengabdian diri. Nah, kalau pengabdian diri di sini kita melihat bahwa penatua berbicara mengabdi, dia melakukan tanpa imbalan, tetapi dia melakukan dengan ketulusan. Pengabdian berbicara ketulusan, pengabdian berbicara ketaatan, pengabdian berbicara adanya respon yang selalu positif. Bapak Ibu, kalau kita misalkan Bapak Ibu jalan-jalan ke yang kelihatan agak feodal dikit. Kalau kita jalan-jalan ke keraton, misalkan Bapak Ibu jalan-jalan ke keraton, ke Cirebon atau ke Jogja atau ke Solo, Bapak Ibu akan melihat seorang abdi dalam. Abdi dalam dia akan bekerja dengan ketulusan dan ketaatan. Bapak Ibu tahu nggak, abdi dalam itu gajinya seberapa rupiah dalam sebulan? Sangat kecil. Sangat kecil. Bahkan ada yang masih 2 digit. Tetapi apa yang dia kerjakan? Dia bekerja melayani dengan sepenuh hati. Dia tidak lagi berpikir materi, dia tidak lagi berpikir rupa. Yang dia kerjakan adalah dia melakukan apa yang dikehendaki, apa yang dimaui oleh Tuhannya. Kenapa? Karena dia tahu pasti dengan upah yang sedikit, tetapi hidupnya pasti terjamin. Karena dia memiliki keyakinan bahwa Tuanku, Rajaku, dia akan memelihara. Satu
saat saya ketemu dengan seorang teman yang orang tuanya menjadi abdi dalam di Keraton Solo. Terus dengan uang segitu sampai kamu bisa kuliah, gimana caranya? Dia katakan dia tidak pernah tahu. Tetapi menurut dia dapat dari mana aja dan apa aja, dan dia tidak pernah dia duga. Tetapi ketika dia tidak taat kepada tuannya, seketika itu dalam tanda petik aliran dana yang datang kepada keluarga itu atau aliran dana berkat kepada keluarga itu terhenti. Tetapi ketika dia kembali taat, ada sebuah aliran yang memenuhi kebutuhan dia, entah dari mana, entah dalam bentuk apa. Ini sebuah gambaran bahwa pengabdian diri itu tidak berbicara aku bekerja dengan pasti mendapatkan upah, tetapi aku bekerja dengan tidak mendapatkan upah. Tetapi meskipun dia tidak mendapatkan upah, dia melakukan sesuatu dengan kasih dan hormat kepada tuannya. Dengan begitu kita melihat bahwa sebagai seorang penatua, dia tidak lagi memikirkan materi. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia membawa umatnya taat kepada Tuhan, taat kepada tuannya, taat kepada rajanya. Sehingga seorang penatua dia harus menegur ketika ada bagian dari jemaat atau domba Allah yang dia pimpin menyimpang dari sebuah kebenaran. Lalu yang ketiga, penatua yang baik adalah penatua yang memiliki sikap rendah hati. Bapak Ibu, dalam bagian pembacaan tadi kita melihat bahwa janganlah kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Bapak Ibu, memerintah di sini kalau saya pelajari dari bahasa aslinya dan dari budayanya, dari latar belakang ayat ini, ternyata memerintah di sini itu bukan sekedar memerintah, tetapi memerintah yang disertai dengan dalam tanda petik seperti arogansi. Kenapa itu terjadi? Kalau kita melihat di bagian-bagian sebelumnya, kenapa Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk memiliki kehormatan? Kenapa Petrus menasihatkan kepada penatua untuk memiliki sikap mengabdikan diri, tidak keras hati? Karena kalau kita melihat bagian-bagian dalam Timotius, banyak pelayan-pelayan palsu, banyak guru-guru palsu, banyak penatua-penatua palsu yang mereka memerintah dengan arogansi, mereka memerintah dengan kekerasan, mereka memerintah dengan gaya feudalisme. Sehingga Petrus menasihatkan kepada penatua, Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa menjadi penatua dia harus bersikap rendah hati. Memerintah dalam jemaat Tuhan, memerintah di dalam kawanan domba Allah, dia tidak mencari kehormatan, dia tidak untuk mencari kekuasaan atau otorisasi, tetapi justru menggembalakan atau memimpin jemaat harus disertai dengan kerendahan hati. Mereka harus melaksanakan tugasnya dengan melepaskan egonya, melepaskan akunya. Lalu yang keempat, seorang penatua dia harus hidup menjadi teladan. Karena penatua memimpin umatnya, maka dia harus menjadi teladan. Karena penatua harus menjadi ketua, harus menjadi seorang pemimpin, harus memastikan bahwa setiap umatnya, setiap kawanan domba Allah harus meneladani apa yang dia lihat. Saya melihat sebuah gambaran seorang anak kecil, Bapak Ibu, ketika saya melayani di satu tempat, ada satu diskusi. Pertanyaannya, bagaimana cara yang efektif untuk mengajar anak supaya anak itu nurut sama orang tuanya? Saya katakan, untuk mengajar hanya ada susahnya, dan itu bisa
menjadi susah, bisa juga menjadi sangat mudah. Kenapa? Anak-anak dia akan melakukan apa yang dia lihat. Kalau setiap hari dia melihat peran orang tuanya, kalau setiap hari dia melihat orang tuanya melakukan sesuatu yang menyimpang, maka anak-anaknya akan menyimpang. Kalau dia melihat orang tuanya suka berantem, pasti anak-anaknya suka berantem. Kalau anak-anak itu melihat orang tuanya suka misu-misu, pasti anaknya misu-misu. Oh, misu-misu. Misu-misu mengumpat dengan perkataan-perkataan yang kasar dan makian. Melihat. Nah, gambaran ini adalah setiap umat Tuhan dia akan melihat para penatuannya, gaya hidupnya seperti apa, bisa nggak jadi teladan? Nggak lucu kan seorang anak kecil umur 1,5 tahun baru bisa ngomong mengumpat maki bapaknya. Fakta loh. Nggak jauh loh dari sini. Bukan cuma Tuhan, tapi lokasinya nggak jauh dari sini. Di kota, bukan cuma sini, bukan. Lokasinya nggak jauh dari sini. Karena kemarin akhirnya kami layani. Dia cuma kerja lain, bukan di sini. Serius, swear. Anak kecil ada 1,5 tahun maki bapaknya. Aduh, sedih melihatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana pemimpin yang baik, bagaimana penatua yang baik, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sikap kita kepada para hamba Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan tadi di 1 Timotius 5 tadi dikatakan penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Dan di sini saya tertarik dengan satu bagian firman Tuhan. Saya mengutip di 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai sejahtera dengan yang lain. Bapak Ibu, di Timotius mengatakan pimpinan yang baik, penatua yang baik, dia harus dihormati 2 kali lipat. Tadi kalau di dalam terjemahan yang lain, misalkan tadi di terjemahan sederhana Indonesia tadi, pantas dihargai dengan 2 cara, dengan cara menghormati mereka, yang kedua dengan memberi honor yang layak. Kalau terjemahan di dalam firman Allah yang hidup, layak mendapat gaji yang pantas dan penghargaan yang tinggi. Bapak Ibu, tadi penatua yang baik adalah penatua yang tidak berorientasi kepada upah. Tetapi Allah melalui Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaatnya bagaimana dia bersikap kepada penatua, bagaimana dia bersikap kepada hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan orientasinya melayani, orientasinya mengabdi, orientasinya, tugasnya adalah menjaga kemurnian firman, dan orientasinya tidak berpikir dan tidak memikirkan upah. Tetapi Tuhan menasihatkan kepada jemaatnya untuk memberikan penghormatan 2 kali lipat kepada mereka yang berjerih payah mengajar, yang berjerih payah berkhotbah, yang bekerja keras, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu dalam kasih, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa
Kita harus menghormati kepada para penatua, para hamba Tuhan. Yang pasti bahwa dikatakan tadi mereka sudah bekerja keras. Bekerja keras di sini berbicara memimpin, melayani jemaat. Sebagai tugas dia bekerja keras mempersiapkan pelayanan firman. Bapak Ibu, maaf, saya kasih gambaran. Boleh tanya kepada Bu Eva dan Pak Fran. Khotbah yang setengah jam, khotbah yang 40 menit. Maaf Bapak dan Ibu, apakah mempersiapkan 2 hari selesai? Saya pastikan gak bakalan. Makanya Pak Gembala memberikan tema jauh-jauh hari. Kenapa? Untuk mempersiapkan itu butuh waktu. Bagaimana menyederhanakan dengan kata-kata yang sangat sulit? Saya yakin Bu Eva, Pak Frans pasti membuka dengan Alkitab terjemahan yang lain, bisa jadi juga Alkitab dalam bahasa aslinya. Sulitnya dipahami, sangat sulit, sangat. Tetapi bagaimana menerjemahkan, bagaimana menafsir, bagaimana bisa menjelaskan kepada setiap umat Tuhan dengan kalimat-kalimat yang sangat sederhana, yang sangat mudah untuk dipahami. Dan saya pastikan untuk satu tema nggak bakalan selesai 2 hari, nggak bakalan selesai 3 hari. Artinya bahwa mereka sudah bekerja keras untuk menyampaikan firman. Apalagi mengajar. Ada ibu-ibu guru, walaupun sudah pensiun, yang namanya guru itu nggak pernah pensiun, nggak pernah selesai. Nggak ngajar murid-muridnya di sana, paling nggak ngajar anaknya, paling nggak ngajar cucunya. Itu ibu-ibu. Untuk mengajar, untuk menyampaikan satu tema, apakah mempersiapkan hanya sehari 2 hari? Enggak mungkin. Karena bapak saya juga guru, ibu saya juga guru, jadi saya tahu bagaimana mereka bekerja keras. Apalagi dia mempersiapkan firman yang harus dijaga kemurniannya. Kita harus menghormati mereka karena mereka memimpin kita dalam Tuhan. Para penatua menasihatkan kita untuk hidup selalu dalam Tuhan. Untuk bisa menjadi penasihat, dia harus melakukan lebih dulu. Dia harus memahami dulu. Sehingga siapapun mereka yang menjadi penatua, hidupnya harus berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menghormati mereka karena mereka juga di dalam 1 Tesalonika tadi, dia juga menegur kita. Nah, lalu penghormatan apa yang diberikan kepada para hamba Tuhan ini? Yang pertama, memberikan penghormatan, menghormati 2 kali lipat. Bapak Ibu, kata menghormati di sini bukan seperti upacara hormat bendera, tetapi hormat di sini satu berbicara kita memberikan perhatian 2 kali lipat. Kenapa digunakan 2 kali lipat? Bapak Ibu, penatua presbiteros tadi adalah pemimpin jemaat yang berorientasi di kalangan bangsa-bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi dalam pembagian waris, dia memberikan perbedaan kepada anak sulung. Anak sulung laki-laki dia berhak 2 kali lipat dari apa yang diterima oleh saudara-saudaranya. Dan gambaran itu diberikan kepada penatua Tuhan, kepada pemilik jemaat Tuhan. Artinya bahwa seorang penatua itu disejajarkan dengan anak sulung, sehingga perlu perhatian khusus. Siapa yang memberi perhatian? Kalau di dalam keluarga Yahudi, anak sulung dia harus mendapatkan perhatian dari adik-adiknya.
penatua ini dikhususkan, memiliki hak istimewa, dia disejajarkan dengan anak sulung sehingga dia berhak 2 kali lipat, 2 kali ganda. Ketika diberikan perhatian, perhatian yang diberikan lebih dari perhatian yang lain. Penghormatan 2 kali lipat. 2 kali lipat itu juga berbicara adalah pemberian rasa hormat yang disertai dengan ketaatan. Jadi hormat di sini selain memberikan perhatian, tetapi juga ada seterusnya yang disertai dengan ketaatan. Ketaatan atau nurut. Kenapa kita harus taat? Karena segala sesuatu yang disampaikan oleh penatua itu harus bersumber kepada kemurnian ajaran dari firman, kemurnian ajaran dari Torah, kemurnian ajaran dari Alkitab. Sehingga ketika para penatua memberikan nasihat, memberikan ajaran, memberikan khotbah yang bersumber kepada Alkitab, maka kita harus memberikan perhatian 2 kali lipat. Memberikan perhatian kepada kehidupannya, tetapi juga memberikan perhatian kepada apa yang dia kerjakan. Memberikan penghormatan 2 kali lipat, ini juga berbicara kita memberikan imbalan atau upah dari apa yang dikerjakan oleh penatua. Nasihat kepada Timotius, nasihat kepada jemaat Tesalonika, Paulus mengajarkan memberi nasihat kepada mereka untuk memperhatikan kehidupan para penatua. Jadi Bapak Ibu, ketika penatua bekerja tanpa memikirkan upah, tanpa berorientasi kepada upah, tetapi Allah memerintahkan kepada kawanan domba Allah, anak-anak domba Allah, untuk memberikan perhatian khusus, memberikan honor, memberikan upah yang layak. Kalau dalam terjemahan, di dalam beberapa terjemahan tadi, saya akan kutip terjemahan yang tadi dari misalkan firman Allah yang hidup. Gembala-gembala jemaat yang melakukan pekerjaannya dengan baik layak mendapatkan gaji yang pantas dan penghargaan yang tinggi. Gaji yang pantas. Lalu di dalam terjemahan sederhana tadi, pertama menghormati mereka, yang kedua memberikan honor yang layak, khususnya kepada para pemimpin yang bertanggung jawab untuk berkhotbah dan mengajar. Bapak Ibu, yang pantas, yang layak. Kalau kita melihat, saya keluar sedikit. Kalau kita lihat Dewan Pengupahan DKI lah, kebetulan saya belum pernah di Dewan Pengupahan DKI. Untuk menentukan upah minimum, dia harus mengadakan survei. Surveinya terakhir pada waktu saya masih di Dewan Pengupahan itu ada 98 item yang disurvei. Nggak tahu sekarang ada 120 terasa dapat di Dewan Pengupahan. Nah, untuk menentukan upah minimum ini semua dia lihat. Harga beras berapa, harga baju berapa, harga celana berapa, harga sisir berapa, harga pasta gigi berapa, harga sabun berapa. Semuanya dia hitung dari 198 item. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan upah yang layak. Artinya upah yang layak di sini upah yang bisa untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Jadi apapun dihitung, sandal dihitung, sepatu dihitung, pakaian dalam dihitung, perhiasan dihitung, bedak dihitung, lipstik dihitung. Untuk apa? Untuk menentukan upah yang layak. Lalu standarnya apa upah yang layak di sini? Alkitab nggak pernah aja. Alkitab nggak ngasih
masih gambaran. Kenapa? Karena Alkitab memberikan satu gambaran bahwa penatuan dia tidak memikirkan upah, tetapi Allah memberikan perintah kepada jemaatnya untuk memikirkan kehidupan para pemimpin rohaninya. Sikap kita terhadap hamba Tuhan adalah bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan seperti itu, kembali kepada kita mau taat atau enggak. Kalau kita taat, artinya bahwa pemimpin jemaat itu hidupnya harus menjadi beban para kawanan rumah Allah. Suatu saat saya pelayanan dulu waktu praktek dengan istri, saya akan pelayanan di Blitar Selatan. Ada Bapak Gembala mengharapkan dari jemaat nggak mungkin. Akhirnya Pak Gembala itu kerjanya apa? Kerjanya menjadi pengelola sawah. Dia bekerja menjadi buruh upahan di sawah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadi berkat di pelayanannya. Dari buruh sawah dia bisa membangun gerejanya, bisa menolong jemaat-jemaat yang membutuhkan. Dan yang terjadi dalam perjalanannya, belum lama ketika saya ke Malang, hampir ke Blitar Selatan, dan ketemu dengan Bapak Gembala yang sama yang waktu saya masih sekolah teologi berkunjung ke sana. Untuk nyari air dia harus jalan sekian kilo untuk membawa dua jerigen yang dia pikul. Pak Gembala 2, Ibu Gembala 2, untuk isi tampungan air di gereja untuk dia mandi, untuk dia masak. Dan yang terjadi sekarang adalah dari apa yang dikerjakan Gembala dan ketulusan jemaat. Bapak Ibu, maaf, saya tidak meresponi nominalnya. Pada saat apa yang di sana waktu itu, yang namanya persembahan itu masih ada logam. Bapak Ibu bisa pikirkan ya, kalau logam itu berapa? Banyak. Mungkin itu bisa menghidupi operasional gereja, bayar listrik lah, misalkan. Bayar listrik nggak mungkin 10.000. Tetapi dari ketaatan dari jemaat, artinya saya kesana sudah sekitar 10 tahun yang lalu, dan belum lama saya kesana semuanya berubah. Dari logam jemaat yang satu untuk persembahan, yang satu dikumpulkan kepada salah satu pengurus gereja, dikumpulkan untuk menjadi biaya hidup Pak Gembalanya. Dalam seminggu logam dikumpulkan, jemaatnya nggak banyak. Jemaatnya pada waktu tidak pernah lebih dari 30. Logam tertinggi berapa? Logam tertinggi ada 5.000? Nggak ada ya? 1.000. Kalau jumlahnya paling banyak 30, artinya kalau logam semua, karena saya lihat logam semua tidak lebih dari 30.000. Dan yang terjadi saat ini, gereja bisa punya tanah yang dikerjakan sendiri, tanahnya sendiri. Gereja bisa punya sawah yang dikerjakan oleh jemaatnya untuk hidup gembalanya, juga untuk menghidupi orang-orang yang membutuhkan. Saya tanya Pak Gembalanya, Mas Eko, kenapa bisa gini Mas Eko? Nggak tahu. Tuhan yang bekerja. Karena bisa memperkenalkan nama saya Agus di sana kan, Yohanes Agus dulu kan, jadi dia panggilnya Agus. Orang kamu nggak mau manggil dulu, manggilnya Agus paling gampang. Mas Agus tahu kan waktu seperti apa? Kami
Ya. Gereja yang hanya logam kerincing, sekarang oleh Tuhan diberi sama. Umat Tuhan beli sama bareng-bareng atas nama gereja untuk dikelola, bahkan bisa menjadi berkat bagi lingkungan gereja. Karena di situ susah air, kalau nggak nanam nasi, nggak nanam padi, dia nanam apa namanya sayur-sayuran itu kalau hijau ya, sayur-sayuran. Dijual nggak? Enggak. Untuk hidup semuanya. Kalau panen diselipin jadi beras, bagi-bagi siapa yang membutuhkan. Bahkan di lumbungnya itu banyak beras, banyak jagung. Dari mana? Dari jemaat yang memberi. Nanti jemaat kalau ada yang mau ikut mission trip ke Lampung Selatan, karena Lampung Selatan, Blitar Selatan, ayo kita ke sana. Kebetulan kemarin jadi di satu tempat yang sama, ketemu lagi, saya berita mampir. Nggak jauh dari makamnya Pak Karno. Maksudnya gini, kenapa saya memberikan kesaksian itu? Penghormatan kepada penatua, penghormatan kepada pemimpin rohani, spiritual leader, itu berbicara kita taat kepada satu perintah. Jadi kalau kita memberkati hamba Tuhan, itu respon kita terhadap perintah. Jadi Bapak Ibu, jangan justru kita, kalau siap pakai bahasa agak kasar sedikit, justru kita jangan menghujat hamba Tuhan. Karena kalau kita melihat bagian yang lain, kalau kita melihat di dalam 2 Samuel atau kita melihat di Mazmur 105, kita melihat satu perintah Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan berperkara. Tuhan gak pernah memberikan perintah, usiklah para pelayan Tuhan, usiklah para penatua, hujatlah para penatua. Enggak. Justru para pelayan Tuhan memberi perintah untuk menghormati 2 kali lipat, menghormati 2 kali ganda. Bahkan kalau kita melihat di dalam Samuel, di kitab 2 Samuel, dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengesik atau menghujat orang-orang yang diurapi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sikap kita kepada para hamba Tuhan, sikap kita kepada para penatua, menurut 1 Timotius tadi berbicara kita memberikan perhatian khusus yang lebih dari perhatian yang kita berikan kepada yang lain. Sikap sebagai jemaat Tuhan kepada hamba Tuhan yang sama, kita memberikan perhatian, juga bersikap memberikan upah yang layak kepada pemimpin umat Tuhan. Itu perintah loh, itu kata Alkitab loh. Meskipun para penatua, saya yakin para pelayan Tuhan tidak berorientasi pada duit, tidak berorientasi kepada materi. Meskipun di luar sana banyak. Kenapa? Karena saya pernah survei para mahasiswa teologi. Kenapa kalau sekolah teologi? Karena nyari kerjaan susah. Kalau saya dari sekolah teologi keluar, magang di gereja 1 tahun 2 tahun menjadi PDP, PDM, itu saya dapat upah. Tapi saya yakin hamba Tuhan yang baik, penatua yang baik, diakonis yang baik,